Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu tentang struktur ilmu ekonomi. Saya Nova Amelia Putri sebagai moderator dan Saumi Jasmarina sebagai pembaca pertama, Nuratri sebagai pembaca kedua, Sri Wahyuni sebagai pembaca ketiga, Miftahul Jannah sebagai pembaca keempat, dan Nur Halimah sebagai pembaca kelima. Baiklah, di sini kami akan menjelaskan tentang materi tersebut. Jangan lupa disimak. Saya Saumi Jasmarina sebagai pembaca pertama. Saya Nuratri Anggraini sebagai pembaca kedua. Saya Sri Wahyuni sebagai pembaca ketiga. Miftahul Jannah sebagai pembaca keempat. Perkenalkan, nama saya Nur Halimah, saya pembaca kelima. Kami dari kelompok 4 akan membahas mengenai struktur ilmu ekonomi. Sebelum kita membahas mengenai struktur ilmu ekonomi, kita akan membahas terlebih dahulu mengenai pengertian ilmu ekonomi. Ilmu ekonomi yaitu ilmu yang mempersoalkan kebutuhan dan pemuas kebutuhan manusia. Kata kunci dari definisi ini adalah kebutuhan dan pemuas kebutuhan manusia. Definisi lainnya ialah ilmu ekonomi adalah tentang usaha manusia ke arah kemakmuran. Pendapat tersebut sangat realistis karena ditinjau dari aspek ekonomi, di mana manusia sebagai makhluk ekonomi pada hakikatnya mengarah pada pencapaian kemakmuran. Ruang lingkup ilmu ekonomi terbagi menjadi dua, yaitu 1. Ekonomi mikro merupakan cabang ilmu ekonomi yang khusus mempelajari bagian-bagian kecil atau aspek individual dari keseluruhan kegiatan perekonomian. Analisis dalam teori ekonomi mikro antara lain meliputi perilaku pembeli atau konsumen dan produsen secara individual dalam pasar. Sikap dan perilaku konsumen tercermin dalam menggunakan pendapatan yang diperolehnya, sedangkan sikap dan perilaku produsen tercermin dalam menawarkan barangnya. Jadi inti dalam ekonomi mikro adalah masalah penentuan harga, sehingga ekonomi mikro sering dinamakan sebagai dengan teori harga. Adapun tujuan dan sasaran dari analisis ekonomi mikro lebih dititik beratkan kepada bagaimana membuat pilihan untuk 1. Mewujudkan efisiensi dalam penggunaan sumber-sumber. 2. Mencapai kepuasan yang maksimum. 2. Ekonomi makro. Ekonomi makro merupakan cabang ilmu ekonomi yang khusus mempelajari mekanisme bekerjanya perekonomian sebagai suatu keseluruhan atau agregat yang berkaitan dengan penggunaan faktor produksi yang tersedia secara efisien agar kemakmuran masyarakat dapat dimaksimumkan. Apabila yang dibicarakan masalah produsen, maka yang dianalisis adalah produsennya secara keseluruhan. Demikian, apabila yang dibicarakan masalah konsumen, maka yang dianalisis secara keseluruhannya adalah masalah konsumen. Dalam mengalokasikan pendapatannya untuk membeli barang atau jasa yang dihasilkan oleh perekonomian. Adapun tujuan dan sasaran dari analisis ekonomi makro adalah mengenai masalah 1. Sistem permintaan agregat dalam menentukan tingkat kegiatan ekonomi. 2. Pentingnya kebijakan dan campur tangan pemerintah untuk mewujudkan prestasi kegiatan ekonomi yang diinginkan. Ada beberapa struktur ilmu ekonomi terbagi dua. Yang pertama, ilmu ekonomi makro. Ilmu ekonomi makro adalah ilmu yang mempelajari tentang variabel-variabel ekonomi secara agregat dan keseluruhan. Biasanya ekonomi makro menjadi masalah pemerintah. Contohnya,
pengangguran, pendapatan nasional, kemiskinan, neraca pembayaran, neraca perdagangan, inflasi, deflasi, kesempatan kerja, pertumbuhan ekonomi, dan sebagainya. Adapun yang kedua, ilmu ekonomi mikro. Ilmu ekonomi mikro adalah ilmu yang mempelajari variabel-variabel ekonomi secara khusus dan spesifik, seperti ada 8 variabel-variabel ekonomi yang dihadapi produsen. Yang pertama, faktor-faktor produksi. 2. Perilaku konsumen. 3. Permintaan atau demand. 4. Penawaran atau supply. 5. Harga atau price. 6. Pasar. 7. Profit. 8. Pelaku produsen dan sebagainya. Ada beberapa konsep dalam ilmu ekonomi, antara lain. Yang pertama, skarsitas. Skarsitas atau kelangkaan adalah sebuah prinsip bahwa sebagian besar barang yang diinginkan orang hanya tersedia dalam jumlah yang terbatas, atau kecuali seperti barang bebas dan udara. Dengan demikian, barang umumnya dalam keadaan langka dan harus dijatah, baik melalui mekanisme harga maupun cara lainnya. Atas Samuelson dan Nardos 1990-535. Dalam kaitannya dengan masalah-masalah sosial lainnya, kelangkaan juga melahirkan teori stratifikasi sosial dalam sejarah perkembangan manusia. Teori skarsitas atau kelangkaan merupakan divisi pemikiran yaitu 1. Michel Hanner tahun 1970. Yang kedua, Morton Fried 1967. 3. Relézer Blume 1978. Teori ini beranggapan bahwa penyebab utama timbul dan semakin intensnya stratifikasi sosial disebabkan oleh tekanan jumlah penduduk. Tekanan jumlah penduduk tersebut sangat berpengaruh terhadap sumber daya yang menyebabkan masyarakat, baik pemburu dan peramu. Pola subsistensi pertanian. Pertanian akhirnya menggantikan pola subsistensi pemburu dan peramu. Disebut saja komunisme pemikiran primitif. Dalam masyarakat, pemburu dan peramu merupakan akal bakal pemilikan tanah oleh keluarga besar. Namun pemilikan masih bersifat komunal daripada pribadi. Semakin meningkatnya tekanan jumlah penduduk mengakibatkan masyarakat hortikultural makin memperhatinkan pemilikan tanah serta makin kokohnya jiwa egoisme pribadi sehingga menghilangkan apa yang disebut sebagai pemilikan bersama. Perbedaan akses terhadap sumber daya muncul dari suatu individu maupun kelompok yang memaksa bekerja lebih keras untuk menghasilkan surplus ekonomi melebihi apa yang dibutuhkan, sampai terbentuknya kelompok yang bersenang-senang atau leisure class atau Sanderson 1995 sampai 161. Dengan demikian, teori kelangkaan tersebut tertanam kebiasaan persaingan maupun konflik materialistik. 2. Produksi. Produksi dapat diartikan secara luas dan sempit.
Dalam pengertian luas, produksi adalah segala usaha untuk menambah atau mempertinggi nilai atau faedah dari sesuatu barang. Sedangkan dalam arti sempit, produksi adalah segala usaha dan aktivitas untuk menciptakan suatu barang atau mengubah bentuk suatu barang menjadi barang lain. Misalkan seorang petani berusaha untuk menghasilkan padi atau beras melalui usaha bertani. Hal ini dapat diklasifikasikan produksi dalam pengertian sempit. Jika jumlah padi atau beras yang dihasilkan di tempat petani tersebut berlimpah bila disebandingkan dengan keperluan konsumsinya, maka beras atau padi tersebut nilai atau faedahnya akan rendah. Dalam hal ini, kemudian para pedagang berusaha membawa limpahan beras tersebut ke tempat baru yang memiliki nilai faedah yang lebih tinggi. Untuk aktivitas yang terakhir ini dapat digolongkan produksi dalam arti luas. 3. Konsumsi. Secara sederhana, pengertian konsumsi adalah segala tindakan manusia yang dapat menimbulkan turunnya atau hilangnya faedah atau guna sesuatu barang. Pengertian tersebut dapat dibandingkan dengan Samuelson dan Nordos 1990-161 bahwa konsumsi adalah sebagai pengeluaran untuk barang dan jasa, seperti makanan, pakaian, mobil, pengobatan, dan perumahan. Jadi, pengertian tersebut jelas berbeda dengan pemahaman yang hidup di masyarakat bahwa pemahaman konsumsi selalu inheren dengan makanan. 4. Investasi. Investasi dapat diartikan sebagai perubahan stok modal dalam kurun waktu tertentu, biasanya 1 tahun. Buku Mulinek 2522. Makna investasi tersebut sering dikacaukan dengan investasi keuangan atau financial investment, yang definisinya adalah pembelian aset-aset keuangan seperti saham dan obligasi yang nantinya akan dijual kembali begitu harganya meningkat. Dan hal itu lebih terkait dengan analisis jasa. Investasi juga berbeda dari investasi inventory, yakni penyimpanan atau perubahan stok produk final, produk setengah jadi atau bahan-bahan mentah. Begitupun barang-barang investasi modal atau capital investasi goods. Berbeda dari barang konsumsi karena hal itu dapat menghasilkan arus jasa selama periode tertentu. Dan jasa itu langsung memenuhi kebutuhan konsumen. Namun, demikian sangat diperlukan untuk produksi barang dan jasa yang dapat memenuhi kebutuhan konsumen. Kedua-duanya agak mirip karena sebagian barang konsumen, yakni durable goods atau berbagai barang yang bisa dipakai berkali-kali atau bisa dimanfaatkan dalam waktu lama, dapat juga dikategorikan sebagai barang investasi. 5. Pasar. Pasar adalah sebuah mekanisme yang melaluinya para pembeli dan para penjual berinteraksi untuk menentukan harga dan melakukan pertukaran barang dan jasa. Dengan demikian, pasar pada hakikatnya juga merupakan keseluruhan permintaan dan penawaran barang serta jasa. Walaupun sepintas kelihatannya sebuah kumpulan campur baurnya penjual dan pembeli yang membingungkan dan merupakan mekanisme yang rumit, namun sistem ini merupakan suatu alat komunikasi untuk menyatukan pengetahuan dan tindakan-tindakan dari jutaan individu yang berbeda untuk proses pemenuhan kebutuhan. 6. Uang. John Maynard Keynes 1883 sampai 1946 mendefinisikan bahwa yaitu uang adalah alat penyelesaian kontraktual dan sebuah store of value, sebuah wahana purchasing power yang bergerak dalam lintasan waktu. Dengan demikian, uang secara umum dilihat dari fungsinya dapat didefinisikan sebagai alat tukar.
Uang juga berfungsi sebagai satuan ukuran maupun memiliki fungsi turunan, atau disebut dengan seperti sebagai standar perincian utang atau standar deferred finance, dan sebagai alat penyimpan kekayaan. Namun, di dalam perkembangannya, uang juga merupakan alat untuk menjalankan kekuasaan ekonomi. Justru oleh karena uang memberikan hak kekuasaan abstrak atas dasar-dasar dan jasa-jasa, maka pada umumnya manusia ingin memiliki uang. Uang berarti kekuasaan. Pada sebuah masyarakat yang berlandaskan dasar individualistik, uang menjadi alat kekuasaan dalam tangan pemiliknya. Bahkan jauh sebelumnya, seorang bagawan sosiolog yang dipengaruhi filsafat historisme Wilhelm Delting, yakni Max Weber 1864 sampai 1920, dalam karyanya General Economic History, pernah mengemukakan bahwa uang adalah ayahnya partikuler. Uang akan menjadi cikal bakal milik swasta tentu saja setelah melewati proses pembentukan harga dan pembentukan kekuasaan. 7. Letter of credit. Letter of credit adalah suatu surat yang dikeluarkan oleh bank devisa atas permintaan importir nasabah bank devisa bersangkutan dan ditujukan kepada eksportir di luar negeri yang menjadi relasi dari importir tersebut. Isi surat itu menyatakan bahwa eksportir menerima letter of credit diberikan hak oleh importir untuk menarik wesel atau surat perintah untuk melunasi hutang atas bank pembukaan untuk sejumlah uang yang disebut dalam surat itu. Bank yang bersangkutan menjamin untuk mengekspektir atau menghonorir wesel yang ditarik tersebut, asal sesuai dan memenuhi semua syarat yang tercantum di dalam surat itu. 8. Neraca pembayaran. Neraca pembayaran atau balance of payment adalah keseluruhan catatan akuntansi dari transaksi-transaksi internasional suatu negara dengan negara lainnya. Tierwald 2000 dibanding 58. Penerimaan valuta asing dari perjualan barang dan jasa disebut ekspor dan sebagai item kredit dalam apa yang disebut neraca transaksi berjalan atau current account, yang merupakan salah satu bagian dari neraca bayaran. Sedangkan pembayaran valuta asing untuk pembelian barang-barang dan jasa disebut impor dan muncul sebagai item debit dalam neraca berjalan. Selain itu juga perlu diketahui bahwa ada transaksi-transaksi dalam model yang muncul sebagai neraca model terpisah. Arus keluar modal atau capital outflow adalah transaksi untuk membiayai aktivitas permodalan internasional seperti fenomena modal di luar negeri, misalnya, dan diperlukan sebagai debit. Sedangkan arus masuk modal atau capital inflow adalah sebaliknya dan diperlukan sebagai kredit. 9. Bank, perbankan. Istilah bank mempunyai arti yang sebenarnya dan sudah berakar khususnya pada masyarakat Eropa bermakna meja atau counter. Pengertian meja yang sering dipakai tanpa penukaran uang di pasar pada abad pertengahan dan bukan meja yang dipakai oleh para lintah darat. Rivel 2000 banding 60. Pada mulanya bank-bank yang ada pada masa lalu itu acap kali bermula sebagai usaha yang disubsidi oleh para pedagang awal kapal, pedagang ternak, dan belakangan ini para agen perjalanan. Ada pula bank-bank yang muncul dari bisnis perhiasan emas, yang beberapa di antaranya disubsidi oleh para dermawan. Namun setelah 2 abad lain, perbankan berkembang menjadi sektor perdagangan mandiri dan muncul berbagai perusahaan
dan kerekanan yang menjalankan sebagai bisnis yang terdiri dari refer 2000 dibanding 58. 10. Koperasi. Koperasi adalah gerakan ekonomi maupun sebagai badan usaha Kormain dan Prihatin 1994 dibanding 364. Sebagai gerakan ekonomi, koperasi mempersatukan sejumlah orang-orang yang mempunyai kebutuhan yang sama dan sepakat bahwa kebutuhan bersama itu akan direncanakan, dilaksanakan, dikendalikan, dan diawali seperti dipertanggungjawabkan secara bersama berdasarkan asas kekeluargaan kebersamaan, sedangkan sebagai badan usaha milik bersama. Koperasi merupakan sebuah badan yang bertujuan melakukan usaha pemenuhan kebutuhan bersama seluruh anggota. Baiklah, demikian hasil diskusi dari kami. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi